Malam turun cepat di sepanjang Malioboro. Lampu-lampu jalan seperti keringat yang menetes perlahan dari matahari yang sudah pergi. Suara becak dan tawa turis mereda. Yang tersisa hanyalah angin dingin yang mengibas plastik penutup gerobak dan bau rempah yang bercampur asap sate dari warung-warung dekat pasar. Di sebuah sudut yang agak sepi, ada warung kecil yang selalu ramai meski malam gelap. Warung itu menjual nasi kucing, nasi sedikit, sambal segenggam, dan lauk seadanya. Harganya murah. Nama warungnya sederhana, hanya tertulis di papan kecil, "Nasi kucing Pak Budi." Di siang hari, pembelinya anak kos, tukang ojek, pelajar. Di malam hari, pembelinya para pekerja malam dan pengamen yang kehabisan uang. Pak Budi, pemiliknya, pria kurus berusia sekitar 40-an, matanya cekung, rambutnya mulai memutih. Ia sudah mengelola warung itu bertahun-tahun. Di balik senyumnya yang ramah, ada sesuatu yang membuat orang sering mengernyit cara. Ia menutup mata sebentar setiap kali menghitung uang. Di belakang warung, ada seorang penjaga malam bernama Sigit. Sigit muda, kaki masih kuat, sering berjaga sampai pagi. Ia tidak suka berlebihan bicara, lebih sering cuma menghisap rokok, menatap jalan, dan menjaga agar tidak ada yang mengambil bungkus nasi di meja. Kisah aneh mulai menyebar ketika seseorang dari warga sekitar melihat seekor kucing hitam duduk di depan warung hampir setiap tengah malam. Kucing itu tidak jauh-jauh dari lampu jalan, matanya kinclong, tubuhnya seperti pembungkus bayang-bayang. Penjaga lain bilang, kucing itu selalu menatap ke arah meja kasir, seakan menunggu sesuatu. Biasa saja, kucing lapar, kata beberapa orang. Mungkin pemiliknya cari sisa lauk. Namun, ada yang berkata lain. Lama-kelamaan, orang mulai ingat cerita lama. Pesugihan perjanjian gelap untuk menambah rezeki yang sering memakai tumbal. Di Yogyakarta, cerita-cerita tua menyebar seperti jamur setelah hujan. Setiap jalan punya satu atau dua cerita yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, Sigit yang sedang menjaga, memperhatikan, ada yang berbeda. Di meja kecil warung, 3 bungkus nasi tergeletak menunggu diambil pembeli. Seorang pria gelap berjaket basah datang dan memesan 3 bungkus. Wajahnya samar dalam kabut. Ia membayar dengan uang pas, mengambil bungkus, dan pergi. Saat itu Sigit melihat kucing hitam muncul dari bayang-bayang, duduk menatap tas pria itu yang menempel di gelanginya. Tak ada yang aneh terjadi malam itu. Namun 3 hari kemudian, warung itu ramai. Orang-orang mulai berdatangan lebih banyak dari biasanya. Penjualan naik, uang di laci bertambah. Lancar, Sigit, kata Pak Budi dengan mata berbinar, tapi suaranya rendah. Ia seperti tidak ingin suara bahagia itu terdengar oleh angin. Orang bilang pelanggan kita bertambah. Syukur. Sigit memperhatikan hal lain. Pada malam tertentu, selalu ada pola. Setiap kali jumlah bungkus yang terjual mencapai 30. Ada yang berbeda pada pembeli ke-30, lalu ke-60, ke-90. Orang yang membeli bukan dari kalangan biasa. Mereka datang dayam-dayam, sering sendirian, wajah pucat, langkah kontai. Mereka mengambil bungkus tanpa banyak bertanya, membayar, lalu berjalan menjauh seperti orang yang membawa rahasia. Pada suatu malam hujan, seorang perempuan tua datang. Rambutnya kusut, jaketnya basah. Ia memesan 2 bungkus dan menyerahkan uangnya. Ketika ia hendak pergi, tiba-tiba seorang pemuda yang duduk di teras tampak pingsan. Semua panik. Pemuda itu dilarikan ke klinik, tetapi nyawanya tidak tertolong. Jantung berhenti. Kabar itu membuat warga berbisik. Mereka mulai menibak-nebuk dan menuding takdir buruk menimpa pembeli malam. Akan tetapi, ada yang lebih mengejutkan. Seorang anak tukang parkir yang biasa membeli nasi kucing untuk istrinya
tiba-tiba hilang. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada korban pembegalan, hanya sebuah bungkus nasi yang ditemukan tergeletak di dekat rel kereta. Warga semakin takut. Sigit mencoba mencatat. Ia menulis di buku kecil tanggal waktu berapa bungkus terjual, siapa pembeli terakhir. Ia ingin membuktikan apakah benar ada pola. Angkanya dingin dan rapi. Hari demi hari, catatannya menunjukkan kecenderungan yang mengerikan. Setiap kali jumlah total bungkus malam itu mencapai angka kelipatan 30. Satu pembeli hilang atau meninggal dalam beberapa hari setelah membeli. Suatu malam, Sigit terjaga lebih lama dari biasanya. Hujan ringan membuat udara semakin dingin. Sekitar jam 12 lewat, kucing hitam muncul lagi. Duduk di depan warung, menatap lurus ke mata Sigit. Kucing itu tidak bergerak, hanya matanya yang berpendar seperti dua bara kecil. Di samping kucing, ada selembar kertas kecil, mungkin seseorang menaruhnya di dekat batu trotoar. Sigit ragu-ragu, lalu mengambil kertas itu. Di atas kertas tertulis, setiap 3 bungkus ketiga, harga dibayar dengan jiwa. Sampai rezeki panjang bertahan. Tulisan itu seperti dikakar keker. Hurufnya sementara terputus-putus. Jantung Sigit mendadak berdetak keras. Ia menatap ke arah warung. Pikirannya melayang pada catatan, pada angka, pada wajah-wajah pucat pembeli yang terakhir, dan pada tumpukan uang yang terus penuh. Keesokan harinya, Sigit memutuskan untuk berbicara kepada Pak Budi. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah harus melaporkan pada pihak berwajib, ataukah menjauh? Pak Budi hanya tertawa kecil ketika Sigit menunjukkan kertas itu. Tawa yang tak sampai ke mata. Dunia ini memang penuh cerita. Aku jualan nasi, bukan membuat pesugihan, kata Pak Budi. Suaranya datar. Tapi kau tahu juga, sejak beberapa bulan ini warung ramai, uang bertambah. Pernah nggak kau mikir dari mana semua ini datang? Sigit ingin bilang, kalau memang dari pesugihan, kita hentikan. Tetapi ucapannya tersangkut karena ia juga butuh gaji. Ibu dan adiknya menunggu uang di rumah. Nafasnya berat. Malam-malam berikutnya, ia hanya menatap kucing hitam itu dari jauh. Kucing itu selalu muncul tepat setengah jam sebelum angka 30 tercapai. Pada satu malam yang lain, seorang turis asing membeli 3 bungkus. Ia terlihat kebingungan dengan uang kecil. Seorang ibu penjual di seberang jalan menatap dan mengangguk. Turis itu pergi. Beberapa jam kemudian, Sigit berlari saat melihat pria itu terjatuh di sekitar pasar. Warga berkerumun. Turis itu tidak sadar. Ambulans datang, tetapi dokter mengatakan ia kemungkinan besar mengalami emboli dan meninggal. Bahasa media sosial mulai panas. Foto-foto tersebar, komentar muncul, dan nama warung ikut disebut. Kritik mulai datang. Beberapa orang menyalahkan warung, beberapa lagi benar-benar panik. Petugas keamanan lingkungan memasang patroli. Namun anehnya, meski cerita-cerita menyeramkan tersebar, jumlah pembeli tidak berkurang. Justru semakin banyak orang datang hanya untuk melihat, untuk memotret, atau sekadar menantang nasib. Malam itu Sigit berdiri di gerbang, merasakan bagaimana dingin menempel di kulit. Ia membuka catatannya lagi. Angka-angka itu tidak bohong. Ketika ia menengok ke dalam, ia melihat Pak Budi sedang menghitung uang di laci. Wajahnya pucat, gerakan tangannya lambat. Di meja ada 3 bungkus yang tersisa, bungkusan yang belum diambil pembeli berikutnya. Di ujung jalan, kucing hitam menatap, menunggu. Sigit tahu ada pilihan, membiarkan takdir berjalan atau menghentikannya. Pilihan itu terasa seperti mengangkat batu besar, seberat nyawa yang harus dipertaruhkan. Ia menoleh ke arah warung, melihat anak kecil yang sering membantu mencuci piring. Ia membayangkan wajah keluarga yang menunggu uang yang harusnya dibawa pulang. Di saat itulah
Pria berjaket basah yang dulu membeli 3 bungkus muncul lagi, tanpa sengaja menatap tepat ke arah kucing. Matanya kosong. Ia tersenyum tipis, dan dari saku jaketnya terjatuh selembar uang kertas lusuh. Di baliknya tercoret sebuah nama. Sigit menunduk, membaca nama itu. Napasnya tercekat. Nama itu adalah nama sahabat masa kecilnya. Orang yang sudah lama menghilang. Tangan Sigit gemetar. Di luar, kucing melangkah menjauh ke dalam bayang-bayang gang. Langkahnya tidak berisik, seperti angin yang menyelinap. Hanya ada satu suara yang memecah malam. Suara bungkusan kecil yang terbuka, seperti bisikan. Di akhir malam itu, Sigit menutup buku catatannya. Ia menulis satu kalimat panjang, penuh amarah dan ketakutan. Jika ini harus berhenti, aku yang akan memulainya. Namun saat ia meneguk kopi panas, ada dentingan halus di depan. Pintu sebuah bungkus nasi diletakkan tanpa ada yang membeli. Di atas bungkus itu ada seutas rambut hitam dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Jangan ganggu perjanjian." Sigit menelan ludah. Di luar, kucing hitam menatap lagi, lebih dekat kali ini. Matanya seperti menantang, menunggu jawaban. Malam itu berakhir dengan suara rokok yang menghilang pelan. Di langit, awan menutup bulan. Mereka yang tidur di sekitar Malioboro bermimpi buruk. Dan di meja kecil warung, 3 bungkus nasi menunggu bungkus yang ketiga masih akan menentukan siapa yang membayar dengan harga paling mahal. Ini berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan pertanyaan yang berbisik ke telinga pembaca. Sampai kapan rezeki itu harus dibayar dengan nyawa? Siapa yang akan menolak ketika pilihan hidup dan mati bertumpu pada selembar kertas dan satu kucing hitam yang menunggu di pinggir jalan? Hujan turun lebih deras malam itu. Setiap tetes yang jatuh ke atap seng warung terdengar seperti langkah kaki seseorang yang tak ingin terlihat. Lampu warung berkedip-kedip pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang bermain-main dengan aliran listrik. Jalan Malioboro yang biasanya ramai penuh tawa berubah sunyi. Hanya ada bayangan orang-orang yang berjalan cepat, seolah takut menoleh ke belakang. Sigit duduk di kursi kayu di depan warung, rokok di tangannya nyaris habis. Asapnya memutar pelan, hilang di udara yang dingin. Sejak kejadian semalam, bayangan kucing hitam itu terus mengikuti pikirannya, mengkiul di sela-sela pandangan, seperti mengintai dari celah gelap. Sigit merasa seolah ada yang memaksanya untuk bertanya dan mencari tahu. Namun sebelum ia sempat memulai percakapan apapun, Pak Budi datang dari belakang warung membawa termos besar. "Sik, kau kelihatan pucat, tak tidur?" "Ya," suara Pak Budi pelan, tetapi ada getaran yang sulit dijelaskan. Sigit menoleh, matanya merah. "Aku lihat bungkus itu lagi, Pak. Kertas itu yang bilang jangan ganggu perjanjian." Pak Budi berhenti sesaat. Tangannya menggenggam gagang termos begitu kuat hingga ototnya menegang. "Aku sudah bilang, jangan dipikirkan," katanya. Namun bukan dengan nada menghibur, lebih seperti ancaman yang dibungkus dalam kalimat halus. Sigit tahu ada sesuatu yang disembunyikan, dan malam itu ia memutuskan untuk bertanya. "Pak, benar ada pesugihan di warung ini?" Pak Budi diam lama, sangat lama. Hanya suara hujan yang terdengar, dan di saat itulah Sigit mendengar langkah kecil pelan, teratur, dan mendekat. Seekor kucing hitam keluar dari bawah bangku kayu. Matanya menatap langsung ke arah Sigit. Pak Budi menghela napas. "Kau pasti mengira kucing ini sekadar hewan biasa." Ia berjongkok menatap kucing itu. "Tapi makhluk ini sudah ada bahkan sebelum aku membuka warung." Sigit menelan ludah, bulunya merinding. "Aku dulu hanya pedagang kecil, uang sering habis. Istriku sakit. Aku punya anak kecil yang harus makan." Suara Pak Budi mulai serak. "Aku
Aku pergi ke Gunung Kawi. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan waktu itu. Aku cuma ingin bertahan. Sigit mengangguk pelan. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang Gunung Kawi. Semua cerita itu biasanya diakhiri dengan satu kata, penyesalan di sana. Lanjut Pak Budi. Aku ditawari perjanjian. Rezeki akan lancar, warung ramai. Tapi setiap 3 bungkus ketiga harus ada jiwa yang diambil. Tidak harus langsung mati. Bisa beberapa hari setelahnya. Tapi nyawa itu tetap akan pergi. Sigit merasa perutnya mual. Jadi semua yang hilang itu, yang meninggal, itu karena bungkus ketiga. Pak Budi menutup wajahnya. Aku sudah mencoba menghentikannya. Tapi kalau aku berhenti, bukan pembeli lagi yang akan menjadi tumbal, tapi aku dan keluargaku. Suara itu tidak keras, tapi terasa seperti jarum menembus telinga. Kucing hitam itu mengeluarkan suara pelan, meong, tapi suara itu tidak terdengar seperti suara kucing biasa. Terdengar lebih seperti seseorang berbisik. Beberapa jam kemudian, hujan mereda, tetapi udara tetap berat. Seolah ada sesuatu yang menggantung di atas kepala semua orang yang lewat di jalan itu. Seorang pemuda datang ke warung. Ia memakai jaket hoodie gelap. Wajahnya tirus, mata cekung. Ia tampak lelah, seperti sudah berhari-hari tidak tidur. Ia duduk diam di bangku panjang. Saya 3 bungkus Pak, suaranya pelan. Sigit langsung menegang. Ia melirik ke meja. Ada tepat 3 bungkus tersisa di sana. Pak Budi berhenti. Detik itu juga, ia terlihat ragu. Mas, yakin 3? Beli 2 atau 1 dulu? Pemuda itu menggeleng pelan. Ada teman saya di kontrakan. Mereka lagi lapar. Suara langkah terdengar lagi. Kucing hitam naik ke meja, duduk tepat di samping 3 bungkus itu. Sigit merasakan bulu kuduknya berdiri. Pemuda itu tidak melihat kucing itu. Atau ia pura-pura tidak melihat. Tangan Pak Budi gemetar. Ia hampir menyodorkan bungkusan itu. Sigit, suara Pak Budi lirih. Apa yang harus kulakukan? Sigit mengingat wajah-wajah yang hilang, yang meninggal. Anak tukang parkir, turis asing, pemuda pengamen. Dia juga ingat ibunya, adiknya. Jika warung tutup, ia kehilangan pekerjaan, keluarganya akan lapar. Hatinya terasa seperti terjepit batu besar di sebelah meja. Kucing itu menatap lurus ke matanya, seperti mengatakan, pilih. Sekarang, Sigit mengangkat tangan pelan, lalu menutup kedua matanya. Pak Budi menahan napas. Saya akan bantu menjaga warung. Tapi mulai malam ini, kita cari cara memutus perjanjian itu. Kucing itu mendengus pelan, seperti tertawa. Pemuda itu menerima 3 bungkus tanpa mencurigai apapun. Ia menunduk sopan, lalu pergi. Pak Budi menutup wajahnya. Ia tangis yang pecah, bukan karena kehilangan orang lain, tapi karena ia tahu suatu hari ia sendiri akan dituntut untuk membayar. Sigit menatap langit yang tidak terlihat. Malam terasa lebih gelap daripada biasanya. Dan jauh di sudut gang, kucing hitam itu berjalan pelan. Ekornya tinggi, seakan menjalankan tugasnya, membawa 1 nyawa lagi ke dalam hitungan. Jika nyawa telah menjadi mata uang, berapa lama manusia bisa menawar sebelum semuanya harus dibayar lunas? Malam berikutnya terasa berbeda. Angin yang biasanya hanya lewat begitu saja, kini seperti membawa sesuatu yang berat. Warung nasi kucing Pak Budi tetap buka seperti biasa, tetapi suasananya tidak sama. Lampu terasa lebih redup. Bau tanah basah bercampur dengan ketakutan yang tak terlihat. Dan suara Malioboro seperti jauh seolah seluruh tempat itu tenggelam ke dalam ruang yang lebih gelap. Sigit berdiri di depan warung, memandangi bangku panjang yang basah oleh embun.
Di dalam kantong jaketnya ada buku, catatan kecil, tempat ia menulis semua kejadian dan nama orang-orang yang sudah menjadi bagian dari perjanjian itu, mereka yang menjadi bayaran. Nama terakhir yang ia tulis adalah nama pemuda berjaket yang membeli 3 bungkus. Semalam, Sigit tidak tahu apakah pemuda itu masih hidup saat ini. Hatinya sesak. Pak Budi duduk di dalam warung, tidak banyak bicara. Ia hanya memandangi panci nasi yang sudah setengah kosong. Tangan yang lemah menopang dagu, keriput di wajahnya terlihat lebih dalam malam itu. Sik, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Kau tahu, sejak aku memulai perjanjian itu, aku tidak pernah menulis nama siapapun. Tapi, entah kenapa, nama mereka selalu kembali kepadaku. Sigit mengerutkan dahi. Maksudnya, kembali bagaimana? Pak Budi tidak menjawab. Ia bangkit perlahan, menuju laci kecil di bawah meja. Dari delamenya, ia mengeluarkan sebuah buku lusuh lebih tua dari warung itu sendiri. Kulitnya berwarna coklat gelap, basah sedikit, seperti selalu terkena embun malam. Ini buku itu, kata Pak Budi, suaranya pecah. Buku perjanjian. Sigit mundur setengah langkah, bukan karena takut, tapi karena merasa sesuatu di buku itu hidup. Pak Budi membuka buku itu perlahan. Halaman pertama tidak memiliki tulisan apapun, hanya noda seperti bekas tangan yang pernah menyentuh tinta darah. Halaman kedua dan ketiga mulai menunjukkan goresan nama-nama. Nama pertama ditulis rapi, nama setelahnya semakin kacau. Semakin banyak yang ditulis, semakin tinta mulai berubah warna, seperti menghitam sendiri. Sigit membaca beberapa nama. Ia mengenal sebagian dari mereka. Ada yang hilang, ada yang meninggal, ada yang masih hidup namun sakit dan tidak sadar. Dan di halaman paling bawah terdapat nama yang paling baru, Randy Saputra. 3 bungkus, malam hujan, nama pemuda berjaket tadi. Sigit merasa tenggorokannya kering. Pak Budi menutup buku itu pelan. Setiap kali 3 bungkus terjual, buku ini mengisi sendiri. Aku tidak pernah menulis, tapi nama itu tetap muncul. Tiba-tiba, suara sendok jatuh terdengar. Dari dapur, Pak Budi dan Sigit refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, pintu dapur yang biasanya tertutup, kini terbuka sedikit. Dari dalam gelapnya, terlihat sepasang mata kecil, mata kucing hitam itu menatap dari lantai dapur. Kucing itu tidak bergerak, hanya memandangi mereka, seperti penjaga yang memastikan perjanjian tetap berjalan. Esoknya, kabar buruk datang. Randy Saputra ditemukan pingsan di kontrakannya. Teman-temannya membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, jantungnya melemah tiba-tiba tanpa sebab medis yang jelas. Di sekitar tempat ia pingsan ditemukan bungkus nasi kucing yang belum sempat dimakan. Sigit hampir membanting buku itu ketika membaca kabar itu di layar ponsel. Ia gemetar. Perjanjian itu nyata. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Malam itu, Sigit berjalan ke warung lebih awal. Ia tidak lagi hanya sebagai penjaga, ia datang untuk menghentikan sesuatu. Namun, ketika ia tiba, ia mendapati seseorang sudah menunggunya. Di bangku panjang depan warung, duduk seorang wanita tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pakaiannya lusuh, kain selendangnya panjang dan basah, tangannya kurus seperti ranting. Namun yang paling membuat Sigit tidak sanggup berkedip adalah wajah wanita itu. Wajahnya tidak menua dengan semestinya. Kulitnya seperti hidup dan mati. Pada saat yang sama, pucat dan rapuh. Tetapi matanya terlalu tajam, seperti ia bisa melihat isi kepala siapapun. Kaulah yang akan memutus perjanjian itu. Suaranya serak, namun jelas. Sigit terkejut. Siapa ibu? Wanita itu tersenyum. Senyuman yang menakutkan
karena terlalu lama ditahan. Aku yang dulu berdiri di posisi Pak Budi. Sigit merinding. Ibu ya. Wanita itu mengangguk pelan. Aku pernah membuat perjanjian yang sama. Agar warungku ramai, agar keluargaku hidup. Sigit menahan napas. Dan bagaimana, Ibu? Berhenti. Wanita itu menutup matanya. Aku tidak berhenti. Aku hanya mengalihkan. Sigit membeku. Mengalihkan perjanjian ke orang lain. Wanita itu menatap tepat ke matanya. Dan sekarang, giliran kalian menentukan siapa yang akan menerima. Giliran berikutnya, Sigit merasa dadanya ditusuk. Jika kalian tidak mengalihkan, lanjut wanita itu, maka kalian sendiri yang akan menjadi tumbal. Dan bukan hanya kalian, keluarga kalian juga. Wanita itu lalu berdiri pelan, sebelum berjalan pergi tanpa suara, seperti angin. Tapi sebelum banner-banner hilang, ia menoleh dan berkata, perjanjian tidak berhenti, hanya berpindah tangan. Sigit berdiri membeku. Pak Budi keluar dari warung, melihatnya. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata. Karena keduanya tahu, di antara mereka berdua, ada seseorang yang harus menjadi pengganti. Dan kucing hitam itu kini duduk tepat di depan mereka, menunggu. Bukan lagi sekadar penjaga, tetapi penagih. Sejak malam pertemuan dengan perempuan tua itu, suasana warung berubah. Bukan hanya sunyi atau dingin, tapi seperti ada sesuatu yang mengamati setiap gerakan, setiap kata, setiap napas yang keluar. Sigit tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kucing hitam itu duduk di sudut gelap kamar. Meski dalam kenyataannya, ia tahu kamar itu terkunci rapat. Tapi tatapan itu terasa nyata, seperti ada yang menyusup ke dalam pikirannya. Di pagi hari, ia memperhatikan sesuatu di kulitnya. Sebuah garis hitam tipis, memanjang dari pergelangan tangan menuju siku, seperti goresan tinta yang ditarik perlahan. Garis itu tidak bisa dihapus, tidak bisa digosok, tidak bisa hilang meski ia mandi berkali-kali. Saat ia bertemu Pak Budi di warung, ia melihat hal yang sama. Pak Budi punya 3 garis di lengannya, semuanya menghitam. Seolah semakin dalam, semakin lama ia terlibat dalam perjanjian itu. Ini menandai kita, gumam Pak Budi dengan suara serak. Menandai siapa yang terikat. Sigit menelan keras. Kalau garis ini terus bertambah, apa artinya? Pak Budi memandangnya. Wajahnya pucat. Artinya kita tidak punya waktu lama. Malam itu, warung tetap buka. Pelanggan datang, makan, tertawa seadanya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga. Hanya mereka berdua yang memikul rahasia itu. Dan kucing hitam itu masih setia menunggu di bawah bangku kayu. Sigit mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali orang membeli bungkus ketiga, kucing itu bergerak. Bukan banyak hanya menegakkan kepala atau mengayunkan ekor, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tahu siapa yang akan jadi korban. Dan malam itu, seseorang datang yang membuat Sigit merasa jantungnya hampir berhenti. Seorang gadis kecil, rambut digerai sederhana, seragam sekolah masih dipakai, tas kecil tergantung di bahu. Pak, boleh beli nasi kucing 1 buat ibu di rumah. Ibu lagi sakit. Suaranya lembut, polos, tidak tahu apa-apa. Sigit langsung bangkit. Nak, jangan beli dulu. Ini sudah malam, pulang saja. Ya, tapi gadis itu tersenyum sopan. Tidak apa-apa, Om. Ibu selalu makan malam dari sini. Ibu bilang masakannya enak. Pak Budi menutup mulut dengan tangan. Ia hampir menangis karena ia mengenali anak itu, anak dari Salam, satu pembeli terdahulu, anak dari korban. Gadis itu berusaha bersikap sopan. Beli 1 saja. Pak, ibu butuh makan. Kalau ibu tidak makan,
Nanti ibu tambah sakit. Sigit melihat meja. Ada 2 bungkus tersisa. Jika gadis itu membeli 1, itu menjadi bungkus ketiga untuk malam itu. Dan itu berarti gadis itu atau ibunya akan menjadi tumbal berikutnya. Sigit maju cepat, mengambil panci nasi dan menariknya ke lantai. Pak Budi terkejut. Saya tidak peduli lagi. Pak, saya tidak akan biarkan bocah ini jadi bayaran. Gadis itu memandang dengan bingung. Om, kenapa? Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat. Kucing hitam itu meloncat ke atas meja, menatap Sigit. Mata kucing itu berubah. Tidak lagi seperti mata hewan. Mata itu dalam, gelap, dan bergerak seperti ada bayangan manusia di dalamnya. Sigit terdiam, dan di dalam pikirannya, suara terdengar. Bukan suara dari luar, tapi suara yang langsung menembus kepalanya. Kau bukan penentu. Perjanjian sudah berjalan. Bayaran harus diberikan. Sigit memegang kepala. Napasnya berat. Pak Budi langsung berlutut. Memohon pada kucing itu seperti sedang memohon pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Tolong, jangan anak ini. Jangan, aku akan lakukan apa saja. Kucing itu menunduk pelan. Dan di halaman, buku perjanjian tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Halamannya bergerak cepat, seperti ditiup angin. Berhenti pada satu halaman kosong. Lalu, tinta mulai muncul sendiri. Nama mulai terbentuk. Sigit mendekat perlahan. Huruf demi huruf terlihat jelas. Dan ketika nama itu selesai ditulis, Pak Budi jatuh terduduk. Karena nama yang tertulis bukan nama gadis itu. Bukan nama ibunya. Nama itu adalah Pak Budi Sigit. Tertegun. Pak Budi tidak menangis. Tidak marah. Tidak ketakutan. Ia hanya tersenyum. Sedih. Aku sudah tahu, Sig. Sejak hari kita bertemu kucing itu pertama kali, aku tahu suatu hari aku harus membayar semuanya. Kucing hitam melompat turun dan berjalan perlahan ke arah jalan gelap, seperti memberikan isyarat pada seseorang untuk mengikutinya. Pak Budi berdiri perlahan, tangan gemetar. Kau jaga warung ini, Sig. Kalau kau masih ingin hidup, kau harus menemukan cara menghentikannya. Sigit ingin mencegahnya, ingin menariknya kembali, ingin berteriak, tapi kaki Pak Budi melangkah sendiri. Seperti tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia berjalan mengikuti kucing hitam itu, masuk ke dalam gelap yang tidak terjangkau cahaya lampu jalan. Langkah kecil gadis itu terdengar pelan. Om, Pak Budi, kemana? Sigit tidak bisa menjawab karena ia tahu perjanjian baru saja mengambil bayaran dan garis hitam di lengannya bertambah 1. Sejak malam itu, warung nasi kucing yang dulu terasa hangat kini menjadi tempat yang membuat siapapun yang lewat merasa ingin menyeberang ke sisi seberang jalan. Lampunya tetap menyala, panci tetap terisi nasi, lauk tetap tersaji, tetapi tidak ada Pak Budi. Kepergiannya bukan seperti orang yang pergi membeli rokok dan kembali. Ia pergi mengikuti kucing itu masuk ke gang gelap, lalu menghilang seolah ia tidak pernah ada di dunia ini. Sigit berdiri sendirian. Ia bukan hanya kehilangan pemilik warung, ia kehilangan saksi. Ia kehilangan seseorang yang mengerti beban kutukan itu. Dan sekarang, semua beban itu berpindah sepenuhnya ke pundaknya. Keesokan harinya, warga berkumpul. Aneh ya, warung tetap buka, tapi Pak Budi nggak ada, kata seorang tukang ojek sambil mengunyah rokok. Aku lihat lampunya tetap nyala dari tadi subuh, tapi nggak ada orang di dalam. Timpal ibu penjual minuman. Beberapa orang mencoba masuk. Panci di atas kompor tetap panas. Lauk tidak basi. Piring-piring tersusun rapi. Seolah ada yang tetap memasak. Seolah ada yang tetap bekerja. Tapi ruangan itu sunyi. Sunyi yang memekakkan telinga.
ketika seorang warga hendak mematikan kompor, api tidak mau padam. Seakan ada yang memegang tombol gas. Seakan warung itu menolak untuk berhenti beroperasi. Dan di bawah meja, kucing hitam itu duduk, hanya memandang. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tak ada yang berani bertanya. Satu persatu warga mundur dan pergi. Dan malam pun tiba. Sigit tahu ia harus kembali ke warung, bukan karena ia ingin, tapi karena ia tidak punya pilihan. Ibunya, adiknya masih sekolah, dan pekerjaannya hanyalah menjaga warung itu. Jika ia meninggalkan tempat itu, perjanjian mungkin akan menerkam keluarganya. Sesuatu dalam dirinya tahu itu. Maka, ketika malam turun, ia menyalakan lampu warung dan duduk di bangku penjaga. Sunyi, hanya suara detak jam dinding. Pelan, pelan, seperti napas seseorang yang hampir kehabisan waktu. Sigit merasa sesuatu mengawasinya dari bayang-bayang belakang warung. Ia tidak berani menoleh. Kucing hitam itu muncul pelan, berjalan melingkar di kaki Sigit, lalu duduk di meja, tepat di samping 3 bungkus nasi yang baru saja selesai dia susun. Sigit memegang dadanya. Ia tahu apa artinya. Bungkus ketiga harus diberikan, atau tumbal akan menagih sendiri. Tapi siapa yang datang? Siapa yang akan membeli? Ia berdoa tidak ada orang, namun doa itu tidak dikabulkan. Pukul 22,47 malam itu, seseorang datang. Seorang pria parubaya, memakai seragam satpam. Kepalanya tertutup topi gelap. Wajahnya letih, tapi hangat. Ia senyum sopan, seperti pelanggan biasa. Malam, katanya ramah. Nasi kucing 1, Mas. Saya habis jaga di hotel depan. Sigit hampir menjatuhkan bungkus. 1. Kalau pria itu membeli 1 lagi di tempat lain, atau kalau ada pembeli lain yang datang sesudahnya, semua bisa berubah. Sigit mengangguk pelan. Setuyo, Pak. Iya, jawabnya santai. Sigit memberikan 1 bungkus. Kucing hitam tidak bergerak. Detak jam masih terdengar. Tik, tok. Pria itu hendak duduk dan makan di tempat. Sigit merasakan jantungnya melonjak panik. Jika pria itu makan di sini dan ada pembeli lain datang, itu bisa menjadi bungkus ketiga. Dan itu artinya pria itu akan ditandai. Sigit berpikir cepat. Pak, ucapnya cepat dan agak gugup. Makan di rumah saja ya. Di sini lagi ada renovasi pembersihan lantai. Takut kotor. Pria itu tertawa kecil. Ah, nggak apa mas. Saya makan di sini bentar aja. Capek banget. Soalnya Sigit ingin memohon. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, terdengar langkah lain dari luar. Seseorang lain datang. Seorang mahasiswa dengan hoodie dan tas lempang. Oh, masih buka ya mas? Powerbank. Saya beli 2 bungkus. 2 bungkus. Satpam sudah mengambil 1. Satpam, mahasiswa, sama dengan 3 buntalan. Kucing hitam itu berdiri, matanya mulai bersinar. Tanda bahwa tumbal sudah terpilih. Sigit langsung meraih bungkus yang akan ia berikan. Tangannya gemetar. Siapa yang akan menyerah pada perjanjian itu kali ini? Mahasiswa itu, satpam itu, atau dirinya sendiri? Tiba-tiba ada rasa panas yang menjalar dari garis hitam di lengannya. Semakin lama, semakin sakit. Seolah tinta itu membara. Sigit memekik. Satpam dan mahasiswa terkejut. Kucing itu menatap Sigit tajam. Lalu, Sigit melempar bungkus ketiga itu ke tanah. Dan ia berkata, "Ambil nyawaku saja." Ruangan menjadi sangat diam. Angin berhenti. Waktu berhenti. Kucing hitam itu menatap Sigit bukan dengan kemarahan, tapi dengan senyum yang tidak terlihat namun terasa. Buku perjanjian yang berada di rak paling atas jatuh dengan sendirinya. Halaman bergerak, tinta muncul.
Nama baru ditulis, Sigit Pranata 3. Bungkus malam tanpa pemilik satpam dan mahasiswa tidak melihat apa-apa. Mereka hanya melihat Sigit tiba-tiba jatuh terduduk, pucat, nafasnya berat. Hanya satu yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kucing hitam itu berjalan pelan mendekat, menyentuh kaki Sigit. Perjanjian telah memilih. Dan kini, Sigit bukan korban. Ia telah menjadi pengganti. Pengganti Pak Budi. Dan garis hitam di lengannya berubah dari satu garis tipis menjadi 3 garis penuh. Sejak malam kutukan itu menulis namanya, Sigit berubah. Bukan berubah secara kasat mata. Ia masih Sigit yang sama. Tubuh kurus, mata letih, kemeja sederhana, dan aroma minyak goreng yang terus melekat. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, seolah ada sesuatu yang diam di dalam dirinya, menunggu, mengamati, dan perlahan-lahan menggantikan dirinya dari dalam. Pagi datang, tapi tidak membawa terang. Warung itu tetap seperti biasa. Nasi tersaji, lauk tertata, lantai bersih, panci masih panas, tapi tidak ada tangan manusia yang bekerja. Semalaman, Sigit terbangun duduk di kursi warung baju tetap, tangan kotor dengan bekas bumbu padahal. Ia tak ingat apa-apa. Seolah tubuhnya bergerak sendiri. Kucing hitam itu duduk di sampingnya, memandang, menunggu, mengawas. 3 garis hitam di lengan. Sigit berdenyut pelan, seperti detak jantung kedua. Setiap denyutnya membuat kepalanya pening. Seakan ada suara berbisik di belakang telinganya. Jaga warungnya, jaga perjanjiannya, jangan pernah berhenti. Sigit menutup telinganya, tapi suara itu berbeda. Suara itu tidak lewat. Telinga suara itu muncul di dalam kepalanya. Hari pertama setelah ia menjadi pengganti, Pak Budi berjalan tanpa kejadian aneh. Hanya beberapa pelanggan biasa datang dan pergi. Tidak ada yang membeli 3 bungkus sekaligus. Tidak ada tanda peringatan, tidak ada darah, tidak ada bisikan. Namun malam datang, dan saat itulah semuanya mulai berubah. Pukul 23,14, angin tidak berembus. Lampu-lampu pinggir jalan bergetar pelan. Langit tampak seperti ditutup kain gelap tebal. Sigit sedang duduk, membungkuk menatap 3 garis di lengannya. Tiba-tiba terdengar bunyi sendok jatuh dari dapur. Ting! Sigit menoleh pelan. Dapur gelap. Sangat gelap. Lebih gelap dari biasanya. Ia tahu, ia harus diam. Ia tahu, ia tidak boleh masuk. Tapi sesuatu memanggilnya dari balik pintu dapur. Sisi, itu bukan suara manusia. Terlalu panjang, terlalu berlendir, terlalu lapar. Sigit berdiri, kakinya bergerak sendiri. Pintu dapur berderit pelan saat ia dorong. Dan di dalam, di tempat wajan, biasanya tergantung ada sesuatu. Sangat kurus, kulitnya pucat abu-abu, seperti tubuh tanpa daging. Rambut panjang menjuntai basah, seperti baru keluar dari sumur. Wajahnya menghadap ke tembok. Bukan manusia, bukan juga hantu yang dikenal. Ia menunggu, membelakangi, tanpa suara. Sigit ingin lari, tapi garis hitam di lengannya berdenyut keras sekali. Dan makhluk itu perlahan menoleh. Tulang lehernya berbunyi krek. Crack setiap derajat yang ia putar. Sigit ingin menjerit, tapi suaranya lenyap. Wajah itu bukan wajah. Hanya lubang hitam besar di tempat mata, dan mulut seharusnya berada. Seolah wajahnya disedot habis dari dalam. Dan dari lubang mulut yang tidak berbentuk itu, terdengar 3 pangkes. Sigit hampir pingsan. Makhluk itu melangkah. Suara kuku kakinya menyeret lantai
seperti tulang digoreskan ke ubin. Sigit mundur, nafasnya pendek, jantungnya berlari liar. "Jangan mendekat," bisiknya. Makhluk itu berhenti. Lalu siala hormat, dan di belakangnya kucing hitam itu muncul, tenang, elegan, seakan menjadi penuntun makhluk itu. Kucing itu menatap Sigit. Matanya berwarna emas, dan suara dalam kepala Sigit kembali. "Warung ini bukan sekadar tempat. Ini adalah gerbang. Kau penjaganya." Makhluk itu adalah tamu, dan tamu harus diberi makan. Sigit gemitar, 3 bungkus nasi malam harus diberikan. Jika tidak, yang mati bukan hanya 1 orang, tapi banyak, sangat banyak. Makhluk itu mulai membuka. Mulutnya lebih lebar, dan lebar, dan lebih lebar lagi, sampai rahangnya retak dan hampir terlepas dari wajahnya, mengeluarkan suara yang bukan suara, suara lapar. Sigit meraih piring, tangannya gemetar. Ia menyendok nasi, ia menaruh lauk, ia membungkusnya. 1, 2, 3. Tangan Sigit bergetar begitu hebat sampai air matanya menetes ke daun pisang. Makhluk itu mendekatkan wajah kosongnya ke bungkus itu dan menghilang. Hilang begitu saja, seolah ia menelan makanan itu ke dalam dunia lain. Kucing hitam itu menatap Sigit sekali lagi, lalu pergi, masuk ke kegelapan. Sigit terduduk, terisak, tangannya gemetar. Tidak ada suara lagi, tidak ada langkah, tidak ada makhluk, hanya sunyi. Sunyi yang berat, sunyi yang menekan dada, sunyi yang membuat manusia merasa sudah bukan manusia lagi. Dan untuk pertama kalinya, sejak perjanjian itu mengikatnya, Sigit menyadari satu hal. Tumbal bukan sekadar manusia yang membeli. Terkadang tumbal datang sendiri, dan ia akan datang lagi, sampai semua garis di tangan Sigit penuh. Malam itu turun tanpa suara. Tidak ada angin, tidak ada dengung kendaraan, tidak ada suara pedagang yang biasanya memenuhi Malioboro, seolah seluruh kota menahan napas. Sigit duduk di kursinya, menatap meja kayu yang sudah penuh bekas goresan pisau dan minyak. Matanya merah, tubuhnya kurus. Semakin hari, hidupnya bukan lagi miliknya. 3 garis hitam di lengannya tidak lagi sekadar garis. Mereka telah merayap ke bahunya seperti akar yang tumbuh dari kulit, dan setiap detaknya terasa seperti ada jari halus dan dingin yang menekan jantungnya dari dalam. Sejak makhluk tak berwajah itu muncul di dapur, Sigit tidak lagi tidur. Ia terbangun setiap malam sebelum pukul 12, seolah tubuhnya tahu waktunya bekerja. Dan setiap kali ada yang membeli 3 bungkus, Sigit tidak menolak. Tangannya bergerak sendiri, menyajikan, membungkus, mengikat, dan menyerahkan. Kadang tanpa sadar ia tahu orang itu tidak akan pulang dengan selamat. Tapi malam ini berbeda. Malam ini adalah malam ke-7 sejak ia menjadi penerus Pak Budi, dan semua perjanjian selalu mencapai penagihan terakhir pada malam ke-7. Warung sepi, hanya 1 kursi yang tidak pernah kosong. Kucing hitam itu duduk tenang di sana. Mata emasnya tidak pernah berkedip. Ia bukan sekadar kucing, ia penjaga gerbang, ia pengawasi janji. Ia mengingatkan kapan jiwa harus dibayar. Sigit sedang memotong sambal teri ketika seseorang datang. Seorang gadis muda usia sekitar 18 tahun, memakai jaket jeans dan rok hitam sederhana. Rambutnya diikat rapi, wajahnya lelah tapi ramah. Dia tersenyum kecil sebelum bicara. "Mas, beli 3 bungkus ya, buat perjalanan pulang ke asrama." Sigit membeku.
Darahnya seperti berhenti, mengalir. 3 bungkus. Di malam ke-7. Ini bukan kebetulan. Ini penagihan. Dan gadis itu adalah tumbal terakhir. Sigit menatap gadis itu lama. Ia membuka mulut. Suaranya pecah. "Mbak, tolong jangan. Ambil satu saja. Pokin gratis. Jangan 3. Gadis itu tertawa kecil. Tidak mengerti. "Loh, Mas, kenapa? Saya lapar kok. Teman-teman juga pada nunggu." 3 ya? Ia tidak tahu. Ia tidak bisa tahu. Sigit mencoba sekali lagi. Air mata penuh di matanya. "Aku mohon, jangan 3. Kalau kamu..." Dan kalimatnya terputus. Karena kucing itu mulai mengeong. Pelan, rendah, tapi menggema. Seperti suara datang dari dalam ruang kosong yang sangat luas. Mengeong itu bukan suara kucing biasa. Itu adalah peringatan bahwa pilihan bukan lagi milik manusia. Gadis itu menangis pelan karena ketakutan melihat Sigit gemetar. Tapi ia tetap menunggu. Ia tidak melihat apa yang Sigit lihat. Ia tidak mendengar apa yang Sigit dengar. Ia hanya lapar. Itu saja. Tangan Sigit bergerak sendiri, seperti bukan miliknya. Sendok mengambil nasi. 1 bungkus. Denyut garis di lengannya menguat. 2 bungkus. Pundaknya terasa beku. 3 bungkus. Dan dapur mulai mendingin. Lampu berkelap-kelip seperti akan mati. Udara bergetar perlahan. Dan dari sudut dapur yang gelap, makhluk itu muncul lagi. Tulang-tulangnya memanjang, memekik. Kulitnya menempel seperti kain basah. Dan wajahnya tetap berlubang, tanpa apapun selain kehampaan. Kali ini, ia tidak hanya berdiri. Ia mendekat. Ia ingin mengambil. Gadis itu bergeser mundur ketakutan. Sigit berdiri di depannya untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dimulai. Ia melawan. Sigit menggenggam 3 bungkus itu erat-erat. Dirinya menolak menyerahkan. "Ambil aku saja. Aku. Bukan dia. Aku yang jaga warung ini. Aku yang tahu. Aku yang pilih. Aku yang nafasnya pecah. Tangisnya pecah. Biarkan dia pulang. Tolong." Makhluk itu berhenti. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Kucing hitam menatap Sigit lama. Sangat lama. Seolah menilai keputusan. Lalu ia mengangguk pelan. Makhluk itu mundur. Gadis itu runtuh terduduk, menangis tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sigit berdiri, menggenggam bungkus nasi terakhir dalam tangannya, dan kemudian sesuatu berkubah di kepalanya. Tumbal tetap harus diberikan. Jika bukan dia, maka kau. Sigit tersenyum kecil, tenang, tanpa takut. Seolah ia sudah tahu ini sejak awal. Ia berjalan keluar warung Kejelan Jelep Malioboro. Kucing hitam mengikutinya. Di ujung jalan, di bawah lampu jalan yang redup, kucing itu berhenti. Sigit tahu tempatnya. Ia membuka bungkus nasi itu pelan, lalu makan sendiri. 1 suap, 2 suap, 3, dan tubuhnya tiba-tiba menegang, jatuh ke tanah. Matanya membeku terbuka, mulutnya tersenyum kecil. Tubuhnya diam, tidak bergerak, tidak bernapas. Warung tenang kembali. Gadis itu selamat. Dan warung itu paginya buka seperti biasa. Dengan penjaga baru, gadis itu kini bekerja di sana. Tanpa tahu mengapa ia merasa harus membantu. Dan di kursi pojok, kucing hitam itu tetap duduk. Menunggu, selalu menunggu. Karena setiap 3 bungkus, 1 jiwa tetap harus dibayar. Dan cerita ini belum pernah benar-benar berakhir.